Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ratna Elina, saya pengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7 dengan materi teks prosedur. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kecepatan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Di mana pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk, tetapi pembelajaran juga berfokus pada proses dan konten atau materi. Pada pembelajaran diferensiasi konten, saya mengkreasikan konten pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa, yaitu gaya belajar visual, audiovisual, dan kinestetik. Pada siswa yang memiliki gaya belajar visual, saya memberikan gambar-gambar yang menarik. Bagi siswa yang memiliki gaya belajar auditory, saya memutarkan sebuah video yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan. Bagi siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya memberikan beberapa latihan praktek langsung. Pada diferensiasi proses, saya mengkombinasikan pembelajaran dengan beberapa permainan, beberapa kuis yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Diferensiasi produk, di mana peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, peserta didik tersebut dapat membuat karya mereka dalam bentuk gambar atau dalam bentuk infografik. Bagi peserta didik yang memiliki gaya auditory, mereka bisa mengkreasikan hasil karya mereka dalam bentuk video yang berdurasi singkat. Bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya memberikan kesempatan pada mereka untuk melaksanakan pembelajaran dengan praktek langsung. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya melaksanakan asesmen diagnostik sebagai bentuk pra-penilaian di mana saya dapat mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan keterampilan siswa. Setelah melaksanakan asesmen diagnostik, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah memetakan karakteristik kebutuhan siswa berdasarkan ketiga aspek. Kesiapan belajar dan minat siswa didapat dari hasil observasi pembelajaran sebelumnya, serta wawancara dengan guru mata pelajaran lain. Hasil data profil belajar siswa didapat dari tes gaya belajar dan kecerdasan majemuk siswa. Dengan memetakan gaya belajar siswa, diharapkan para peserta didik dapat menyerap informasi secara maksimal sesuai dengan gaya belajarnya. Saya pun berkonsultasi dengan guru BK untuk meyakinkan dan memantapkan hasil gaya belajar tersebut. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya, semoga Allah memberikan pemahaman ilmu kepada kita semua. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Memulai pembelajaran, kita ibu cek dulu ya absensi hari ini. Siapa yang termasuk? Yani. Siapa Yani? Jin ya. Ada lagi? Siapa? Siapa? Pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai materi teks prosedur ya. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa membuat suatu teks prosedur yang sederhana berdasarkan struktur ya. Lalu yang kedua, peserta didik mampu membuat teks prosedur sesuai dengan gaya belajar ya. Nanti Ibu akan kelompokkan kelompok gaya belajar ya, kinestetik, auditory, dan audiovisual. Jadi tentang pembelajaran teks prosedur secara diferensiasi ya. Teks prosedur itu apa? Siapa yang masih ingat? Ya. Silakan. Teks prosedur adalah suatu teks langkah-langkah yang tujuannya untuk memudahkan kita untuk membuat, menggunakan, atau melakukan. Ya, terima kasih. Salut. Lepas dari suatu teks prosedur ya, secara tidak sadar selalu kita menghadapi membaca suatu teks prosedur ya. Jadi kita juga membeli suatu barang elektronik atau apapun itu yang kita tidak ketahui penggunaannya dan pemakaiannya, pasti kita membaca suatu teks prosedur ya. Begitu juga dengan
sistem payment sekarang ya, melakukan pembayaran listrik, internet dan lain-lain sudah bisa secara digital ya. Berarti itu kita melakukan take prosedur secara apa? Cara melakukan. Ada 3 jenis, masih ingat cara apa saja? Menggunakan, cara membuat, cara memainkan. Paham kalian dalam memahami suatu materi ya. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang materi struktur take prosedur. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan assessment dulu ya. Assessment diagnostik kognitif. Silakan dikerjakan dulu. Bapak angkat tangan ini barangnya, produknya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Yang lain? Tidak? Jelaskan. Ya. Online pancake mix. Online pancake mix. Berdasarkan caranya di sini termasuk take prosedur apa? Cara membuat. Termasuk cara Membuat. cara membuat. Apa saja di sini, ada apa saja secara struktur? Judulnya ada. Judulnya ada, Langkah-langkahnya ada. langkah-langkah ada, apa lagi? Alat dan bahan ada. Alat bahan ada, Tipsnya. tipsnya ada ya. Jadi secara struktur take prosedur itu sudah lengkap ya. Ada judul, ada alat bahan, ada langkah-langkah. Siapa yang bawa produk yang sama dengan produk ini, yang cara membuat? Ada? Coba ajukan yang cara membuat. Lihat produk masing-masing. Di situ kalian ada yang cara membuat atau cara melakukan? Cara membuat, ada. Oke. Yang cara melakukan? Atau cara penggunaan? Ada. Oke. Apa saja ini? Ini? Penggunaan? Asal stereo ya. Ada lagi yang silakan produknya disimpan lagi ya. Tadi kita sudah mengetahui ya mengenai struktur suatu take prosedur. Sekarang Ibu akan jelaskan lagi langkah-langkahnya apa saja. Ya. Yang dimaksud struktur itu apa sih? Struktur itu adalah bagian. Ya, yang tadi bagian bisa dibolak-balik nggak? Tidak. Jadi harus berurutan. Ya. Jadi yang pertama di sini ada judul. Judul itu berupa berapa? Berapa benda ya? Akan dibuat. Yang hendak dibuat. Ya. Jadi kalau misalkan kalian akan membuat nasi goreng, berarti judulnya cara membuat nasi goreng. Ya. Cara membuat, cara melakukan, cara memainkan, itu termasuk judul. Yang kedua adalah tujuan atau pendahuluan. Maksudnya apa? Untuk apa tujuan itu? Untuk memudahkan membaca. Paham? Ya, dalam keseharian kita ada lagu yang menunjukkan suatu take prosedur. Ada yang tahu lagu apa? Layang-layang. Bisa kita nyanyikan? Bisa. Silakan berdiri. Di awal pembelajaran, kita sudah pernah melakukan tes diagnostis untuk gaya belajar kalian. Ya, diketahui setelah diskusi dengan guru BK kalian, ada 3 kelompok di kelas ini. Ya, ada yang audiovisual, ada yang kinestetik, dan ada visual. Sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing berdasarkan gaya belajar. Silakan. Kelompok audiovisual sama kinestetik. Silakan pindah duduknya. Yang mempunyai gaya belajar visual, silakan kalian kerjakan LKPD 2 ya. Di sini kalian ditugaskan untuk membuat suatu take prosedur yang sederhana dengan media infografik ya.
Jadi kalian silahkan download aplikasi Canva ya. Di infografik ini media komplit menerangkan tentang grafik, gambar, dan langkah-langkah ya. Lanjut untuk kelompok yang visual, audiovisual, silahkan kalian buka link YouTube yang sudah Ibu share di LKPD 2 ya. Yang audiovisual silahkan buka link YouTube-nya. Ada cara memainkan, ada cara membuat ya, silakan. Untuk yang punya gaya belajar kinestetik, silahkan kalian membuat produk ya dari teknik prosedur yang sudah dibuatkan. Alat dan bahan dikumpulkan, disiapkan. Nanti setelah itu kita ada yang namanya Demo. Dalam judul itu ada yang namanya crossover, between the legs, sama behind the back. Setelah itu ada juga yang namanya layup. Layup itu harus ada step di layupnya dulu, yaitu 2 kali step. Jangan lupa bolanya ditaruh di ring 3/4 sendok gula pasir, 200 ml air, 1,5 sendok. Itu kalian boleh perhatikan ya, jangan lupa dikasih topping gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saatnya kita bermain games ya. Semangat? Semangat. Yuk kita lihat. Contoh soal teknik prosedur. Berikut contoh langkah sesuai dengan prosedur membuat telur asin. Yang pertama, masukkan telur dalam minyak yang mendidih. Pilih telur dengan ukuran besar dan utuh. Cuci telur bebek hingga bersih dan kotor. Pisahkan putih telur dengan kuning telur. Yang mana jawabannya? Apa jawabannya? Yang mana? Cuci telur bebek hingga bersih. Oke, kita lihat jawabannya ya. Terima kasih. Oke, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Semangat? Alhamdulillah. Kita simpulkan ya. Jadi berdasarkan struktur pada teknik prosedur ada berapa? Ada 5. Apa saja? Alat dan bahan, langkah-langkah penutup. Oke, alhamdulillah. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai teks berita. Ya, bagaimana berita itu yang baik? Ya, harus apa? Ada yang tahu? Berita yang baik seperti apa? Harus mempunyai unsur 5W1. Nah, kita akan pelajari di minggu depan. Ya, begitu ya, cukupkan pembelajaran hari ini. Sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Atas perhatian dan kerjasamanya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran bahasa Indonesia dengan cara diferensial sangat seru, sesuai minat dan bakat.
dan dapat mudah dimengerti. Menurut aku pelajaran kemarin itu seru banget karena kita bisa belajar teks tersebut sesuai dengan minat dan bakat kita kayak audio visual, sama kinestetik. Keren banget.